salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Emanuela Patricia Ginting dengan NIM 2105021195, merupakan mahasiswa yang telah selesai menjalankan program magang Mitra USU semester genap lalu di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. Nah, di sini saya akan merangkum apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja yang menjadi tugas saya selama magang di BPJS Ketenagakerjaan ini selama kurang lebih 4 bulan. Kita akan mulai dari pengenalan BPJS Ketenagakerjaan itu. BPJS Ketenagakerjaan itu apa sih? BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang ditugaskan negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja Indonesia dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Apa saja 4 program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan? Program BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Program yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, meliputi perlindungan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, serta di tempat kerja, termasuk perjalanan dinas dan penyakit akibat kerja. Perlindungan ini berupa pelayanan pengobatan sesuai kebutuhan medis tanpa batasan biaya, termasuk penggantian biaya transportasi dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit. Selain itu, terdapat juga santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan meninggal dunia dengan nilai 48 kali gaji terlapor, juga terdapat manfaat beasiswa senilai 12 juta rupiah bagi satu anak pekerja dan program tambahan Return to Work dalam bentuk pendampingan psikologis dan peningkatan keterampilan bagi korban kecelakaan kerja untuk memastikan pekerja tersebut siap bekerja kembali. Jaminan hari tua adalah perlindungan terhadap resiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa pensiun dalam bentuk tabungan yang dicairkan secara sekaligus berupa akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan. Hasil pengembangannya di atas bunga deposito loh. Jaminan pensiun adalah perlindungan atas hilangnya penghasilan saat mencapai usia pensiun berupa manfaat pensiun hari tua, pensiun janda atau duda, pensiun cacat, pensiun anak, dan pensiun orang tua yang dapat diterima secara berkala setiap bulannya. Nantinya, manfaat bulanan jaminan pensiun mencapai 30% dari rata-rata upah yang dilaporkan. Jaminan kematian adalah perlindungan atas resiko meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian, santunan berkala 24 bulan, biaya pemakaman, dan beasiswa untuk satu anak dengan manfaat maksimal sebesar 36 juta rupiah. Siapa saja peserta BPJS Ketenagakerjaan dan berapa iuran yang harus dibayarkan? Peserta program BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari pekerja formal atau pekerja penerima upah seperti karyawan perusahaan dan buruh pabrik. Iuran yang harus dibayarkan yaitu jaminan hari tua, 2% dari upah yang dilaporkan dibayarkan pekerja, 3,7% dari upah yang dilaporkan dibayarkan perusahaan. Jaminan kecelakaan kerja 0,24 sampai 1,74% tergantung dari besarnya resiko kerja yang terjadi dari upah yang dilaporkan dibayarkan oleh perusahaan. Jaminan kematian 0,3% dari upah yang dilaporkan dibayarkan perusahaan. Jaminan pensiun 1% dari upah yang dilaporkan dibayarkan peserta, 2% dari upah yang dilaporkan dibayarkan perusahaan. Pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah seperti dokter, pengacara, pedagang, tukang ojek, nelayan, petani, dan sebagainya. Iuran yang dibayarkan mulai dari Rp16.800 untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk program jaminan hari tua bisa diikuti secara sukarela dengan tambahan mulai dari Rp20.000 per bulan. Pekerja sektor jasa konstruksi dengan besaran iuran berdasarkan persentase dari nilai proyek. Pekerja Migran Indonesia atau TKI. BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan bagi PMI sebelum, selama,
dan sesudah penempatan dengan iuran sebesar Rp370.000 untuk 31 bulan dengan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk jaminan hari tua sifatnya opsional yang berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp600.000 per bulan. Manfaat yang didapatkan peserta saat mengalami risiko kerja akan maksimal jika upah atau pendapatan yang dilaporkan adalah upah atau pendapatan yang didapatkan sesungguhnya. Jadi, pastikan upah yang dilaporkan telah benar dan sesuai. Bagaimana cara mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Para pekerja dan pemberi kerja bisa mendaftarkan diri atau karyawannya melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat, web resmi BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi BPJS TKku, ataupun agen perisai. Bagaimana cara klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan? Untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa melakukannya melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat, e-klaim pada web resmi BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi BPJS TKku, ataupun Service Point Office atau SPO yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pertanyaan lebih lanjut dan informasi lebih lengkap, Anda dapat menghubungi kantor cabang terdekat dan call center di 1500 910. Saat awal dinyatakan lulus di BPJS Ketenagakerjaan sebagai mahasiswa magang, di sini kami langsung melakukan pembekalan, yang dimana pembekalan ini merupakan perkenalan apa sebenarnya yang menjadi tugas kami selama di BPJS Ketenagakerjaan ini, dan beberapa ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara rutin seminggu sekali gitu. Nah, setelah itu kami disuruh lebih fokus untuk mencari konsumen yang akan mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi kurang lebih BPJS Ketenagakerjaan ini kami memiliki job desk untuk menghimbau masyarakat supaya bergabung di BPJS Ketenagakerjaan dengan mutu bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan ini akan memudahkan setiap masyarakat jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam pekerjaan. Nah, selanjutnya, adapun tugas kami sebagai mahasiswa di BPJS Ketenagakerjaan selama magang ini ada beberapa. Yang pertama yaitu kami disuruh untuk mencari konsumen untuk mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di bagian yang bukan penerima upah. Di sini kami mencari konsumen dengan cara menyebarkan brosur, melakukan sosialisasi. Nah, di situ kami akan bersosialisasi kepada masyarakat-masyarakat untuk mendaftar dan bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan, khususnya kepada kuli bangunan, tukang gojek yang memang pendapatannya itu belum bisa diperkirakan per bulannya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan yang bukan penerima upah ini iurannya adalah 16.800 per bulannya, dimana jika memang tidak ada pemasukan di bulan selanjutnya, itu bisa saja tidak dibayar atau dengan kata lain tidak menjadi tunggakan. Nah, selanjutnya adalah kami ditugaskan untuk melakukan calling JMO. Nah, di sini kami akan melakukan panggilan kepada konsumen yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang penerima upah, di mana itu merupakan karyawan-karyawan yang berada di perusahaan-perusahaan. Di sini kami akan memberikan arahan ataupun panduan untuk mendaftarkan aplikasi JMO Mobile, yang dimana itu merupakan salah satu aplikasi BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki fitur-fitur BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari informasi, mulai dari cek data, dan saldo jaminan hari tuanya. Nah, adapun tugas-tugas kami yang lain yaitu membantu abang kakak mentor dalam menyelesaikan tugasnya. Dan di sini kami ada beberapa mahasiswa magang itu berbeda-beda mentornya.